Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juriati. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Jerman dari mata kuliah Sejarah Asia Timur. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah Jerman pada masa kuno dan abad pertengahan. Nah, masa kuno sebelum abad ke-5 Masehi. Nah, suku Jerman atau yang biasa kita kenal dengan suku-suku Germanik, pada saat itu wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jerman dulunya itu dihuni oleh suku-suku Germanik seperti Kresul, Suebi, Saxon, Goth, Vandals dan lainnya. Nah, pada saat itu mereka tidak memiliki negara yang bersekutu, tetapi mereka itu hidup dengan kelompok-kelompok satu dengan pemimpin lokal. Nah, suku-suku ini juga sering bentrok dengan Kekaisaran Romawi, terutama di perbatasan Sungai Rin dan Danube. Dan pada saat itu terjadi yang namanya itu pertempuran Teutoburg pada 9 Masehi. Nah, suku Cherusci di bawah pimpinan Arminius mengalahkan 3 legion Romawi. Kekalahan ini menghentikan ekspansi Romawi ke wilayah Timur Rhin, menjadikan sungai itu sebagai batas kekuasaan Romawi di Eropa. Nah, dan berikut masa awal abad pertengahan, keruntuhan Romawi dan bangkitnya suku Frank. Nah, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi, suku-suku Jermanik ini mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Nah, suku Frank di bawah Raja Clovis menjadi dominan dan menyebarkan agama Kristen pada saat itu. Kekaisaran Frank berkembang menjadi Kekaisaran Caroling, dipimpin oleh Charles Mac atau yang disebut Karl Globe, itulah. Dan Kekaisaran Caroling itu pada tahun 800 Masehi itu Karl Magne dinobatkan sebagai Kaisar Romawi oleh Paus di Roma. Setelah kematiannya, wilayah ini dibagi melalui Traktat Verdun pada 843 Masehi menjadi Francia Barat atau cikal bakal Prancis, dan yang berikut Francia Timur atau cikal bakal Jerman, dan yang terakhir itu Francia Tengah. Nah, yang berikut Kekaisaran Romawi Suci pada 962 sampai 1806. Nah, pembentukan Kekaisaran Romawi Suci ini pada tahun 962 Masehi, yaitu Otto dari Sachsen dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus. Dan ini ditandai oleh Kekaisaran Romawi Suci bangsa Jerman yang mencakup wilayah-wilayah Jerman Australia, Italia Utara dan sekitarnya. Dan pada saat itu mereka menerapkan sistem feudalisme, itu kekaisaran bersifat longgar dan terdiri dari banyak negara bagian, khususnya kerajaan dan wilayah yang dikuasai oleh bangsa lokal. Nah, kaisar ini tidak punya kekuasaan mutlak karena harus mendapatkan dukungan dari para pangeran family atau yang disebut Kurfürsten. Oke, dan yang terakhir akhir abad pertengahan, abad ke-13 sampai 15. Fragmentasi politik. Nah, Jerman tidak pernah menjadi negara yang bersatu, melainkan mereka itu terdiri dari ratusan wilayah feodal. Dan terjadi banyak konflik kaisar dan paus serta antar para bangsawan lokal. Nah, berikut lembaga Reichstag dibentuk sebagai badan legislatif kekaisaran. Meskipun kekuasaannya itu terbatas, namun digunakannya itu untuk menyelesaikan perselisihan antar negara-negara bagian kekaisaran. Oke, jadi kesimpulan materi hari ini itu adalah pada masa kuno dan abad pertengahan itu Jerman belum menjadi negara bangsa atau wilayah ini dikuasai oleh berbagai suku. Kemudian mereka berkembang menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci yang sangat terfragmentasi.
meskipun memiliki struktur kekaisaran atau kekuasaan terdesentralisasi dan kekuatan lokal lebih dominan daripada otoritas pusat. Nah, sekian materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah atau penyebutan nama atau tempat, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.